Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sedang jamaah Isya dan Tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesehatan, panjang umur, bahkan diberikan kita iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir pula secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-27. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh rangkaian ibadah puasa kita dapat dijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian pada malam hari ini saya akan memberikan tausiah mengenai apa yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Diwajibkannya sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum Nabiullah Muhammad SAW. Puasanya itu beda dengan puasanya kita sekarang ini. Puasanya Nabi Daud itu 2 kali sehari, atau diantaranya ini hari puasa, besok puasa tidak, lusa lagi puasa, jadi 2 hari puasa. Berarti selama setahun itu puasanya 180 hari. Sedangkan puasanya Nabi Idris itu setiap hari berpuasa, tidak ada free kecuali hari Idul Fitri dan hari Raya Idul Adha, 2 hari itu. Sedangkan puasanya Nabi Muhammad berdasarkan ayat tadi itu dilaksanakan dari 12 bulan, cuma 1 bulan dilaksanakan selama 30 hari atau 1 bulan. Dan perlu kita ketahui bahwa selama hidupnya Rasulullah SAW hanya 1 kali 30 hari puasanya. Selebihnya itu 29 hari, karena beliau puasanya itu berdasarkan kalender Islam. Sedangkan puasanya Nabi Idris
itu berdasarkan kalender matahari setiap hari, jadi memang beda. Jadi dari puasanya Nabi Muhammad SAW itu beda-beda tipis, tapi ulama menyamakan bahwa puasanya Nabi Idris dengan Nabi Muhammad SAW sama indeksnya, yaitu kurang lebih 360 hari sepanjang tahun. Jadi memang kita berpuasa 1 bulan, tapi indeksnya sama dengan puasa kurang lebih 360 hari. Dan bagaimana matematikanya sehingga sama? Nah, mari kita lihat. Kita rasakan berpuasa ini kan sudah 27 hari yang besok. Berarti nanti insya Allah lagi 3 hari lagi, insya Allah nanti 30 hari kita puasa. Jadi dari 30 hari ini ia tidak berlaku sepanjang tahun karena kalender hijrah yang diikuti. Ya kalau bertepatan nanti, tapi kalau saya melihat sepintas itu kalender hijriah 30 hari. Tapi yang menentukan adalah hilal, penentuan untuk mengukur hilal pada akhir puasa itu sebagai ukuran. Tapi sebagai ukuran matematik kita sehingga sama dengan puasanya Nabi Idris, dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa amal anak cucu Adam dilipat gandakan pahalanya antara 1 sampai 10 pahala, bahkan sampai 700 pahala. Jadi berarti kita berpuasa sama dengan 10 hari pahalanya, bahkan sampai 700 hari. Maka dari dasar inilah para ulama 10 kali 1 hari berarti sama dengan 10 kali 3 30 berapa itu? 300 hari. Jadi berarti kita puasa 1 hari itu 1 bulan itu sama dengan kita puasa 300 hari. Lalu bagaimana untuk menjadi kita puasa 360 hari? Masih ada lagi 6 hari. Setelah kita berpuasa bulan Ramadan, disunatkan sunatul akadah lebih tamat, maksudnya pahalanya luar biasa, sama dengan pahalanya puasa Ramadan. Kita puasa Syawal 6 hari, dan puasa 1 hari itu berdasarkan hadis tadi dikali 1 hari berarti 10 kali 6 berarti 60. Jadi 360 tambah 60 berarti 360 hari. Berarti sama puasanya Nabi Idris. Makanya kita tidak perlu khawatir, santai-santai saja ya. Kita berpuasa. Oleh karena itu setelah Idul Fitri disunatkan atau sunat muakkadah kita berpuasa Syawal. Berpuasa Syawal itu batasnya 1 bulan, tidak boleh di luar bulan Syawal. Ya, tapi kita harus manusiawi, jangan ini hari Idul Fitri kita langsung besoknya kita puasa. Itu tidak manusiawi karena kita masih rangkaian Idul Fitri, silaturahmi anak kita, cucu kita, dan saudara-saudara kita, sepupu kita, adik taulan kita untuk bertamu makan-makan di rumah kita. Bagaimana berdatang makan-makan di rumah kita baru tuan rumah puasa, kan tidak etis. Makanya itu kita ambil standar ya, dicicil-cicil ya. Kita mulailah hari pertengahan, bulan pertengahan. Ini hari puasa, besok puasa, yang penting 6 hari. 6 hari jangan keluar dari bulan Syawal. Tapi ini ada 2 pendapat.
ada ahli ibadah begitu berpuasa tidak boleh dilangkahi berturut-turut 6 hari. Berturut-turut 6 hari. Jadi kalau berturut-turut 6 hari, lalu baru hari ketiga dipanggil yang habis melahirkan untuk akikah makan kambing, lalu kita tidak puasa, pergi ikut hadir undangan, maka batal puasanya tadinya 3 hari di belakang. Pokoknya dia tidak boleh dilangkah-langkahi. Ini berat. Dia berturut-turut 6 hari baru selesai. Karena pendapat ini terlalu berat, maka saya ikut pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua itu selang-selingan. Ini hari puasa, kalau besok ada yang undang makan kambing akikah, ya hadir ke sana. Dan nanti lusa lagi puasa. Nanti seperti itulah. Nah, bagaimana dalam keadaan puasa baru pagi-pagi dibentang? Itu boleh dibatalkan puasa kita karena ini sunat. Tapi kalau sudah siang hari, apalagi sudah jam 2, pertahankan karena sudah setengah hari. Tapi kalau pagi-pagi baru kita diundang mana yang lebih utama. Yang lebih utama kan undangan. Tapi kalau sudah siang ya saya mohon maaf, saya sementara puasa. Begitu mati-matikan sehingga enak antara yang mengundang dengan yang diundang sama-sama. Tapi kalau tidak ada kabar ya kita berdosa. Tapi itu dilihat dari situasi dan kondisi. Jadi oleh karena itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berpuasa, tinggal beberapa hari lagi, tinggal 3 hari kurang lebih lagi kita berpuasa ke depan. Maka marilah kita pertahankan ibadah puasa kita. Karena ibadah puasa kita ini pahalanya itu dilipat gandakan pahalanya dari 1 sampai 10 pahala. Itulah tadi dasarnya 10 kali 30 kita berpuasa sama dengan 300. Siapa kemudian cari hadisnya, hadis apa, hadis Bukhari dan Muslim. Sehingga kita ini keluar di bulan Ramadan, keimanan dan kebiasaan kita itu untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu semakin meningkat, bukan cuma dalam bulan puasa. Dan berdasarkan hadis Rasulullah, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan atau yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu maupun 1 tahun yang akan datang. Tentunya setelah bulan Ramadan ini, sebagaimana tadi diumumkan oleh panitia, harus kita tutup dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini adalah tujuannya untuk membersihkan hak kita, untuk membersihkan jiwa kita dari iri hati, dengki, dosa-dosa kita dibersihkan dengan dikeluarkan zakat fitrah. Makanya itu keluarga kita, suami, istri, anak, dan semua yang tinggal di rumah diinventaris untuk dizakatkan, dikeluarkan zakat fitrah. Dan ukuran zakat fitrah ini adalah sesuai beras yang kita makan. Kalau berasnya 15.000 1 liter ya kali 4. Kalau 13.000 ya kali 4. Kalau 12.000 kali 4. Jangan kita makan 15.000 harganya lalu kita keluarkan di harga 13.000 atau 12.000, tidak seimbang. Lebih baik kita makan harga 13.000, kita keluarkan yang 15.000. Kalau 4 liter berarti 60.000 per orang. Kalau 5 orang keluarga berarti 300.000 kita keluarkan.
Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat, maka amal puasanya selama sebulan, mulai dari awal sampai terakhir, tidak sampai di aslinya Allah. Tergantung amal-amal ibadah puasa kita antara bumi dan langit sampai kita mengeluarkan tadi zakat fitrah. Jadi oleh karena itu, marilah kita inventaris, jangan sampai ada yang terlupakan yang tinggal di rumah karena ada orang tuanya, nanti orang jangan kita harapkan orang tuanya di kampung. Kita bereskan kewajiban kepala keluarga yang ada di rumah itu, yang tinggal di rumah itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu sangat terbatas, kurang lebih 15 menit, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum